Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kami diterima dengan baik di sini dan pengembangan kegiatan pupuk kompos ya. Yang saya hormati Setdes Desa Langsa, Ketua BPD, Bapak-bapak peserta kegiatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Pemerintah Desa yang sudah memberikan fasilitas sebelumnya Pak. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir pada tempat. Sampaikan pengenalan. Organik itu jenis pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung bahan organik seperti dari tumbuhan, hewan, ataupun limbah lainnya yang dihasilkan dari makhluk hidup. Nah, juga manfaatnya. Salah satunya meningkatkan kesuburan tanah. Jadi pupuk organik ini dapat memperbaiki bentuk tanah tadi Pak. Sebenarnya 2 minggu sampai 1 bulan waktu fermentasinya. Di pupuk organik itu terserap dia langsung ke tanaman, apalagi dia yang berbentuk umbi seperti bawang, ubi kayu. Inilah Pak dianjurkan Pak. Kalau yang dibutuhkan, kita pakai parang, ember, tali karet sebenarnya untuk tutupnya. Cuman kan dari ember itu nanti tanaman di sekitar rumahnya, mau itu sayur ataupun buah. Dan ke sawit pun juga bisa Pak, bisa ke sawit. Kita sawit cuman dosisnya nanti lebih banyak, sekitar 2 sampai 3 liter per pokok tanaman sawit. Molase atau limbah gula merah. Kalau molase ini Pak, dalam pembuatannya nanti saya jelaskan. Di rumah setiap hari kita masak beras, airnya itu kita kumpulkan, bisa kita jadikan bahan campuran. Jadi Pak nanti kalau bahkan alat dan bahan, terus alat berupa parang, karung ataupun ember dan wadah, batang pisang, limbah sayuran jika ada, ataupun air cucian beras jika ada tadi Pak ya. Kemudian kita iris, kita haluskanlah beserta gula merahnya ataupun molasenya itu ke dalam ember. Kita tambahkan 30 liter air tadi. Kemudian kita tunggu selama 30 menit. Sembari kita tunggu, kita potongilah bahan-bahan tadi. Waktu sudah dicampurkan tadi molase dan empat, kita tunggulah sekitar 30 menit atau 20 menit sudah bisa kita terganti. Pasti saya yakin itu jadi. Nanti baunya itu bau tape, wangi enak baunya Pak. Limbah-limbah tadi itu ke sekitar tanaman. Jadi pun terurai juga ya Pak sebenarnya, walaupun dia membutuhkan waktu lama. Tapi pastinya untuk penyerapan di akar tanaman adalah saya tertarik yang terakhir ini Pak, jenis pupuk organik. Pupuk kandang ini berasal dari kotoran hewan seperti ayam, sapi, dan kambing gitu kan. Kira-kira pupuk dari ini Pak, kandang ini berapa lama tahan itu? Berapa lama tahan kita simpan selama tidak dimanfaatkan? Karena sempat saya nyimpan dulu tuh kurang lebih sampai 6 bulan gitu kan. Apakah seandainya itu kelamaan kita simpan belum dimanfaat atau dipakai, atau itu tidak rusak sudah atau kurang bermanfaat gitu? Kondisi yang sendiri ya. Kayak ini salah satu temuan yang terbaru Pak. Yang terakhir tadi itu, apakah itu termasuk burung walet? Kan kelelawar ini. Iya Pak. Jadi sangat baik itu. Jadi atau ada takarannya Pak Yunus dari ya. Yang saya mau bertanya di sini Pak mengenai efek samping pupuk organik yang kita paparkan ini, apakah itu nanti bisa berdampak kepada kita manusia atau hewan-hewan atau yang lain-lain, terutama mungkin saat kita menanam sayur ya, dalam jangka 1 atau 2 hari kita pupuk, terus nanti kita petik sayur itu, apakah itu berdampak atau bagaimana ya? sebenarnya sampai bertahun Pak, bisa dia Pak bertahan. Cuman itu tadi kelemahannya, hampir sama, dia tidak boleh dia gitu dikeluarkan dari perut hewan gitu dia ada di tanah, kita nggak boleh langsung meletakkannya ke tumbuhan. Kenapa nggak boleh Pak? Itu sifatnya masih panas. Contoh, ada tanaman kangkung kita, sudah dipupuk gitu.
nggak boleh lah, iya, nggak boleh langsung kita masukkan ke tanaman kampung, mati kampung kita nanti Pak, karena panas dia Pak. Sampai dia 3 bulan sudah paling cepat gitu Pak, dan memang hampir sama penerapannya dengan proses pupuk organik saya ini. Untuk menjadikannya sekitar 3 bulan, dan waktu bertahannya itu makin lama makin bagus Pak, bertahun-tahun bertahan itu Pak. Kemudian yang kedua bisa dipakai langsung pupuk guano tadi, hampir sama jawabannya Pak. Jika misalnya kan ada kotorannya, kita harus terapkan juga Pak menggunakan M4 ini, kita tutup, kita aduk Pak, kita aduk, kita tutup, kita semprot. Kita mungkin punya ada itu kayak spray di rumah, kita masukkan M4 itu, kita semprotkan aja Pak, kita tunggu, kita buka juga supaya gasnya itu bertukar. Tapi itu sampai kisaran 2 atau 3 bulan Pak, itu sudah cukup sebenarnya. Kalau untuk mungkin jika menemukan kotoran hewan sekitar itu, jangan langsung dibuat ke tanaman kita mati nanti. Kalau ke tanaman sawit mungkin masih bisa dipertahan hanya stres-stres gitu. Tapi kalau ke tanaman kecil seperti ubi kayu, bawang ataupun tomat yang kecil-kecil itu seperti bawang, dia harus mati nanti Pak. Jangan kita coba-coba Pak ya. Kemudian saya kembalikan Yang umurnya gitu kan, kalau umur mungkin 2 bulan 3 bulan gitu kan. yang punya ubi kayu. Banyak Pak ya kan. Ubi pupuknya ini cukup cuma 1 kali Pak. Cuman kalau kita memang punya, dia di bulan ketiga lah Pak, paling minimal, karena di situ tanamannya sudah mulai memiliki kekebalan gitu Pak di bulan ketiganya. Jadi kalau dia untuk tanaman dengan daya tahan, batangnya sudah mulai menebal ataupun besar, di situ sudah bisa diterapkan Pak. Dan itu tadi kalau untuk jangka tanaman yang umurnya 1 sampai 4 2 kali Pak. Jadi begitu kira-kira Pak Berto. Baik Pak, baik. Waktu Kalau dia ke lingkungan tidak memiliki dampak samping itu Pak. Tidak ada itu dampak samping ke lingkungan. Bahkan kalau misalnya cairan itu tertuang ke sungai, nggak bakal merusak seperti pupuk kimia itu Pak. Yang kita jaga sekarang untuk ke manusia, misalnya kita punya anak kecil gitu, kita lihat cairan molas ini kayak warna coklat, sama kayak cairan minum Pak. Itu nggak ada bahan kimia ya kan gitu Pak ya. Nggak boleh juga Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yunus. Ada gambarnya, ada yang bentuk disemprot ya, Iya Pak. langsung di Ke daun. daun. Kemudian penjelasan Bapak tadi di pohon, Iya, di bisa. tanah. Tapi dua-duanya bisa Pak. Yang saya pertanyakan, kalau di daun seumpama di sawi, siram terus 2 hari ke depan, kita petiklah sawi itu, apakah itu tidak berdampak kepada kita manusia? Contohnya mungkin lombok, sawi yang bisa kita nikmati dengan cara cepat begitu ya. Kalau misalnya kita petik lah daun sawi itu kan, sementara barusan kita semprot gitu kan Pak, takutnya bermasalah enggak gitu kan Pak ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan Pak ya, memang di sini ada memang kita gunakan bahan kimia itu pun Pak, nggak banyak gitu Pak. Dia kalau sudah kita cuci itu udah bersih Pak. Kita bilas pakai air aja udah bersih, dan saya yakin pasti aman. Tapi kan memang kita masak dulu gitu kan Pak ya, jangan langsung dimakan gitu. Jadi kalau kita cuci, kalau kita sudah kelihatan visual kita bersih, nggak ada coklat-coklat, aman itu Pak. Walaupun dia bekas pupuk organik jaring, aman Pak. Jadi dia nggak kayak kita menyemprotkan herbisida ataupun ronda, kita makan itu kita bisa sakit. Jadi pupuk organik ini enggak Pak, karena dia dari awalnya saja sudah menggunakan bahan organik. Dia hanya menggunakan larutan kimia sedikit untuk merangsang mikrobakteri tadi Pak. Jadi kita cuci tuh daun, kita cuci kangkung ataupun bayam, kita bisa konsumsi Pak, tapi memang kita cuci dulu gitu Pak. Terima kasih. Mau minta yang paling efektif itu di tanah atau di daun? Oke, paling efektif benar kata Pak Berto, itu di tanah Pak, sarannya itu di tanah Pak. Karena dia dari tanah lah akar itu akan menyerap dan akan serta ke batang, ke buah ataupun ke daun Pak. Sebaiknya memang di tanah Pak, gitu Pak. Tapi bisa juga di daun dan bisa juga di tanah. Lebih bagus di tanah, saran saya Pak, jika nanti sudah jadi Pak gitu. Oke, lagi Pak ya. Iya, baik. Oke, sudah ada. Pertama Perkenalkan diri Pak. kelebihan untuk pupuk organik tidak membutuhkan apakah itu musim hujan atau musim panas, itu bisa dimanfaatkan apa yang kita suka. Itu jawabannya. Sama Pak Calon banyak. Pak Acok, kita dulu sekali lagi keras. Oke. betul. Jadi terimanya. Jadi ini adalah sedikit bingkisan
saran yang akan saya berikan kepada bapak-bapak yang sudah bertanya dan berani menjawab tadi Pak ya. Dan mungkin untuk saran Pak Berto bisa saya terima Pak. Coba Pak sampaikan. Pertanyaan tadi itu, jadi gitu kan, ditaruh aja di setiap pohon menurut sawit itu. Memang dia Pak. Enggak ditanam, ditaruh itu aja, diletak itu aja. Bapak-bapak itu kebetulan orang tua nanti. Sawit yang Bapak lihat kan Pak. Sebenarnya sangat disayangkan seperti apa. Sebenarnya tidak dianjurkan. Dia memang bakal terjadi peresapan ke tanah itu, tapi tidak dianjurkan Pak. Ada dia penanganan di beberapa perusahaan, mereka membuat piringan Pak. Dia piringan seperti dibuat parit kecil, jadi pupuk itu ya Pak sedikit. Dia hanya bukan ditanam, tapi hanya sedikit ditimbun. Itu salah satu cara mengantisipasi supaya pupuknya tidak jalan waktu ada hujan ataupun ada air Pak. Ada di sini piringan dia kan. Walaupun tidak ada piringan, bisa kita buat gini Pak. Namanya itu biopori. Kita buat lubang sekitar 2-30 cm dengan diameter sekitar 20-30 cm pun sudah bisa Pak. Pupuk itu bisa kita tanam di sini Pak. Kita